Hai, sukacita dan damai sejahtera senantiasa hendaklah ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin membaca dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Tuhan berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Lalu ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, penulis Ibrani mengatakan bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi ini menjadi pondasi dasar utama kepada kita dulu, percaya dulu. Kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Kita mempercayai dan meyakini bahwa alam semesta ini beserta isinya termasuk saudara dan saya, Tuhan yang menciptakan. Kita tidak melihat, kita tidak tahu, tapi kita mau percaya mengenai hal ini. Manusia bukan dari hasil evolusi seperti teori Darwin yang dimulai dari air, amuba, kuman, ikan dan lain sebagainya lalu menjadi kera. Manusia bukan seperti itu. Kita punya iman. Dan yang menariknya dikatakan oleh penulis Ibrani di ayat 6 itu, Tuhan memberi upah kepada mereka yang mau mempercayai Tuhan dalam segala hal. Ketika Bapak Ibu mau sungguh-sungguh mempercayai semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus, semua ajaran Tuhan Yesus, semua perintah Tuhan Yesus mau dilakukan, maka ada upah yang tersedia di situ. Tuhan berkata sekali lagi di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 32, carilah dahulu kerajaan surga dan seluruh kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada kita. Ini bukan hal yang tidak mungkin terjadi, hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap kita, karena Tuhan memberi upah kepada orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu setia. Tuhan pasti memenuhi janji-janjinya, Tuhan pasti menepati semua perkataan yang sudah diucapkannya. Karena Tuhan berkata, firman-Ku seperti air, tidak akan setelah diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempercayai apa yang tidak kita lihat emang itu tidak mudah. Namun kita harus melakukannya, kita harus belajar meyakini bahwa Tuhan yang juga tidak kita lihat tapi kita percaya ada, akan memenuhi dan menolong kita dalam segala hal. Dalam kondisi-kondisi seperti ini dan dalam kondisi setiap keadaan apapun yang Bapak Ibu hadapi, percayalah bahwa Tuhan ada. Tuhan sedia pertolongan untuk setiap kita. Dan berkat-berkat juga disiapkan, disediakan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menepati apa yang Dia janjikan, itu pasti. Yang yakni bahwa Dia akan menyelamatkan kita dan dalam kekekalan dan mencukupkan kebutuhan kita yang paling mendasar. Kebutuhan yang paling mendasar dari setiap kita adalah keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat diandalkan. Dalam segala situasi Tuhan dapat kita handalkan. Oleh karena itu jangan pernah putus harapan, jangan pernah kecewa, jangan pernah takut
menghadapi situasi apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu hadapi. Yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu beserta, dan Tuhan ada di situ untuk siap menolong kita. Sekali lagi, dalam konteks seperti ini yang dibutuhkan adalah iman. Bapak Ibu punya iman, punya keyakinan bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu sedia menolong kita. Apapun kondisi. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang kesulitan untuk biaya pengobatan, yang percaya saja ada jalan keluar yang selalu disediakan oleh Tuhan. Belajar percaya, belajar meyakini Tuhan, dan berpalinglah kepada Tuhan senantiasa. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Semua saat ini sedang sulit. Tapi percayalah Tuhan pasti memelihara engkau. Karena Tuhan bilang, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur tapi menuai. Oleh karena itu hidup dengan iman itu indah Bapak Ibu. Tetap percaya dan yakini bahwa Tuhan ada dan siap sedia menolong saudara. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Engkau yang sedia setiap saat selalu sedia menolong kami dengan segala cara. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.